Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ignatius, NRP 23 2022 041. Nama saya Firasa Dewa, NRP 23 2022 065. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Jadi di video ini kami akan membahas bagaimana memanfaatkan Google Earth Engine untuk menganalisis perubahan lahan terbangun di Kota Bandung dari tahun 2019 sampai 2024. Jadi untuk analisis ini penting untuk memantau urbanisasi dan membantu perencanaan kota di ruang kota, terutama Kota Bandung. Jadi maksud dan tujuan dari video ini itu adalah memberikan pemahaman kepada penonton tentang bagaimana data citra satelit dapat digunakan untuk memantau perubahan wilayah perkotaan, terutama di Kota Bandung. Khususnya juga kita akan memanfaatkan indeks vegetasi atau NDVI dari citra satelit Sentinel-2 untuk mendeteksi perubahan lahan terbangun. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa, peneliti ataupun praktisi tata ruang agar bisa menggunakan GIS dalam analisis geospasial. Nah, jadi di sini sudah dibuka. Ini merupakan tampilan awal dari GIS yang telah dibuka di Google. Jadi Google Earth Engine ini atau GIS ini adalah platform cloud yang dapat digunakan untuk memproses data citra satelit dalam skala besar. GIS ini memungkinkan pengguna memproses data tanpa harus mengunduhnya dulu ke komputer lokal. Dalam kasus ini kita akan menggunakan data Sentinel-2 dari koreksi untuk mengukur perubahan lahan terbangun di daerah Kota Bandung. Jadi perubahan lahan ini sangat erat kaitannya dengan urbanisasi. Meningkatkan jumlah bangunan dan pemukiman akan menyebabkan penurunan tutupan vegetasi yang bisa dideteksi menggunakan NDVI. Nah, jadi kenapa kami memilih Kota Bandung? Karena Kota Bandung juga merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat. Oke, berikut ini merupakan tampilan awal dari Google Earth Engine. Sebelum kita kesini, kita login dulu di Google dan kita akan masuk ke Google Earth Engine, dan berikut ini merupakan halaman pertama dari Google Earth Engine. Terdapat beberapa pilihan di sini. Ada dataset, komersial, templates, dan selanjutnya. Lalu untuk sebelum kita masuk ke Google Earth Engine-nya, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Cara untuk melakukan registrasinya terlebih dahulu, kita harus klik Get Start. Lalu setelah ini kita akan langsung dialihkan ke Google Cloud Console, di mana di sini tuh kita akan melakukan mengisi seperti formnya gitu dari Google Earth-nya itu. Oke, ini dimana tujuan kita di sini untuk registrasi. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Tujuannya itu untuk registrasi dan bisa diterima. Nah, ini merupakan beberapa contoh pertanyaan dari registrasi ini. Di sini pertanyaan cukup sederhana. Seperti bisa dilihat, institut kita apa, Teknologi Nasional Bandung, dan tujuan kita untuk menggunakan GIS itu apa, bisa dilihat juga. Setelah kita memasukkan data atau menjawab pertanyaan ini dan kita telah terregistrasi, kita boleh kembali lagi ke halaman pertama. Nah, di sini untuk mulai memasukkan script kita menuju platform dan kita menuju ke code editor. Setelah masuk di code editor, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang membedakan di sini kami sudah melakukan atau sudah mengisi script kami untuk analisis kami. Dan juga kita sudah memasukkan SAP, yaitu SAP yang kita gunakan yaitu batasan administrasi dari wilayah Kota Bandung. Untuk memasukkan administrasinya, kita harus punya data SAP-nya dulu, karena kami di sini menganalisis Kota Bandung. Untuk memasukkan itu ada di Asset dan di New, dan masukkan SAP-nya di sini. Dan pada layer 123 ini memasukkan data IOI kita, IOI
berdasarkan NDVI. Nah, jadi NDVI di sini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kehijauan suatu area. Jadi nilai NDVI bisa menunjukkan area yang tidak ditutupi vegetasi, biasanya berupa lahan terbangun seperti bangunan atau jalan. Dan fungsi NDVI juga itu tuh fungsinya tuh jadi untuk menghitung NDVI dari citra Sentinel-2 yang sudah melalui proses harmonisasi dan masking bawaan. Selanjutnya itu ada analisis multi tahun. Jadi untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Kita membuat koleksi citra tahunan lahan terbangun di 2019 dan juga 2024 dengan menggunakan list dari pemetaan fungsi yang bisa dilihat dari skripnya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar tahun yang ingin dianalisis. Di sini kami ingin menganalisis dari 2019 sampai 2024. Selanjutnya lanjut di visualisasi. Lalu pada visualisasi ini kita lihat dulu dari skripnya terlebih dahulu. Jadi untuk baris ini tuh fungsinya untuk memanggil fungsi untuk mengambil data lahan terbangun pada 2019. Jadi di data ini biasanya dihasilkan dari proses klasifikasi citra satelit, misalnya dari Landsat atau menggunakan algoritma seperti random forest. Lalu sama seperti sebelumnya yang Farbud 2024 juga, ini tuh tapi kali ini tuh mengambil data lahan terbangun di 2024. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan terjadi antara dua waktu yang berbeda, yaitu tahun 2019 dan juga 2024. Oke. Pada baris ini itu tuh menampilkan hasil tahun 2019 ke peta GIA warna abu-abu. Digunakan untuk merepresentasi area yang diklasifikasi sebagai lahan terbangun, dan ada juga di sini dengan nilai minimumnya 0 dan maksimalnya 1 dengan warna abu-abu. Lalu pada script mapped layer itu adalah baris ini menampilkan hasil tahun 2019 kepada GIA berwarna abu-abu atau grey. Jadi digunakan untuk merepresentasikan alat yang diklasifikasi sebagai lahan bangunan. Oke. Dan di sini ada juga menampilkan tahun 2024, di mana warna abu-abu ini agar kita bisa membandingkan visualisasi perubahan secara langsung di petanya nanti. Ada analisis perubahan lahan terbangun. Nah, di sini kita masukkan sama build up juga untuk 2024 dan build up dari 2019. Nah, di sini kami memasukkan nilai minimum itu -1, maksimal itu 1, dengan parlete-nya itu ada 3 warna. Itu ada warna merah, putih, dan juga hijau. Yang dimana merah ini tuh melambangkan lahan terbangun yang hilang, sedangkan hijau itu lahan baru yang baru dibangun, sedangkan putih itu adalah yang tidak ada perubahan di 2019 dan juga 2024 gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat merupakan hasil ketika si script kita sudah jadi dan kita boleh merunnya. Nah, di sini hasil yang kami dapatkan seperti ini. Terdapat beberapa warna tadi sesuai keterangan, ada merah, hijau, dan ada warna putih. Nah, kesimpulan dari analisis ini, di
Di sini GIA itu memberikan banyak manfaat dari segi kecepatan, efisien, dan juga ketepatan integrasi data spasial. Dalam studi ini kami berhasil memanfaatkan data citra Sentinel-2, indeks vegetasi NDVI, dan kemampuan pemrosesan Cloud GIA untuk mengamati dinamika perubahan lahan terbangun di Kota Bandung dari 2019 sampai 2024. Lalu ada beberapa poin di sini yang cukup penting dari analisis ini, yaitu yang pertama ada kemampuan deteksi spasial dan temporal. Dengan menggunakan NDVI sebagai indikator utama, kita dapat dengan cepat membedakan area yang memiliki vegetasi dengan area yang tidak, yang diasumsikan sebagai lahan terbangun. Jadi hal ini sangat berguna terutama dalam memetakan ekspansi wilayah pemukiman seperti pembangunan infrastruktur dan perubahan tutupan lahan yang lainnya. Kemudian juga ada efisiensi waktu dan sumber daya. Jadi tanpa perlu mengunduh data dan memproses secara lokal, GIA ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis multi-temporal dalam hitungan detik hingga menit. Jadi tergantung bagaimana kompleks data kita. Jadi ini pun sangat mempercepat jadi workflow pemantauan perubahan lahan secara berulang dan berskala yang besar. Lalu ada analisis dari hasil visualisasi yang informatif. Visualisasi lahan terbangun tahun 2019 dan 2024 serta peta perubahan lahan terbangun dengan kode warna merah, hijau, yang putih tadi sangat membantu kita dalam memahami area mana saja yang mengalami pembangunan baru dan mana saja yang tetap atau tidak berubah. Hal ini sangat berguna untuk mempresentasikan ke pemangku kebijakan seperti perencanaan kota atau kepada masyarakat umum. Nah, selanjutnya itu ada untuk potensi pengembangan lanjutan. Jadi metodologi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya menggunakan machine learning seperti random forest atau SVM untuk klasifikasi multi-kelas, misalnya vegetasi air, pemukiman, atau tanah terbuka. Kemudian melakukan validasi akurasi menggunakan data referensi seperti citra resolusi tinggi atau survei lapangan. Kemudian ada integritas dengan data kependudukan dan rencana tata ruang atau RT/RW, atau juga peta tematik lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu ada dampak kebijakan dan perencanaan. Di informasi perubahan lahan terbangun ini dapat digunakan oleh berbagai banyak instansi seperti ada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, dan juga ada Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah Kota Bandung juga bisa untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan, melakukan pengawasan terhadap konversi lahan ilegal, dan memperbarui rencana tata ruang yang sesuai dengan kondisi yang aktual. Jadi itulah tadi bagaimana kita memanfaatkan Google Earth Engine ini untuk memantau dan membandingkan perubahan lahan terbangun antara tahun 2019 dan 2024 ini, khususnya di wilayah Kota Bandung. Dengan pendekatan berbasis NDVI dari citra Sentinel-2, kita bisa melihat secara jelas pertumbuhan wilayah terbangun dari waktu ke waktu. Ya, jadi teknik seperti ini sangat berguna untuk analisis tata ruang, perencanaan wilayah, dan pemantauan dampak urbanisasi terhadap lingkungan. Nah, kita sudah berada di akhir video kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam pemanfaatan teknologi geospasial di bidang akademik maupun praktis. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Saya dan rekan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum.